Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di dalam konteks menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mendatang pada akhir Agustus ya, insya Allah fix di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kita tahu dalam waktu belakangan ini pasti banyak sekali kritik, intrik, sindiran dan lain sebagainya yang mungkin di satu sisi sudah sangat politis dan seterusnya. Namun demikian, kita tahu suara akar rumput umumnya adalah tidak menginginkan kepengurusan hari ini yang apalagi telah berkonflik, kemudian menciptakan dua kubu, kubu Sultan dan kubu Keramat. Tidak ingin supaya kedua kubu ini masing-masing saling mengkandidasikan, maju, bahkan untuk kepengurusan PBNU ke depan. Salah satu di antara kritik supaya yang hari ini ngurus PBNU itu nggak maju lagi jadi ketum, nggak ngurus PBNU lagi, itu diantaranya kita tahu adalah Gus Imin atau Caimin ya, Abdul Muhammad Iskandar yang sudah mengkritik beberapa kali bahwa yang ngurus PBNU sekarang ketumnya, sekjennya, ya mungkin termasuk Rais Amnya juga itu untuk tidak kembali mencalonkan diri jadi pimpinan untuk ngurus PBNU di masa mendatang. Nah, menariknya kritik ini tidak semata-mata didiamkan oleh Gus Yahya ya dalam hal ini. Kalau Gus Ipul saya tidak tahu sejauh ini balasan kritiknya sudah seperti apa, tetapi ini baru-baru ini beredar berita Gus Yahya sindir balik ya, kritik balik Caimin di dalam soal ini. Berikut kita simak apa yang dibilang oleh Gus Yahya. Iya, ya silakan saja kalau Pak Muhaimin membuat pernyataan begitu, tapi saya kira itu bisa dicek kepada jajaran pengurus dan warga NU. Kalau Pak Muhaimin mengatakan begitu, saya kira ya karena beliau memang ya mungkin kurang mengerti tentang NU ya. Karena seumur hidup beliau belum pernah jadi pengurus NU di semua tingkatan. Jadi pengurus ranting aja belum pernah, jadi belum tidak tahu tidak berubahnya seperti apa kan tidak tahu. Nah sementara kalau dicek ke jajaran NU sampai ke bawah saya kira tidak ada yang bisa menolak tentang kemajuan-kemajuan fundamental yang sudah berhasil dicapai selama kepengurusan periode ini. Saya kira cukup ya konteksnya begitu, kritik balik dari siapa Gus Yahya ini, dan dikatakan ya dianggap oleh Gus Yahya, Gus Muhaimin atau Caimin ini nggak ngerti gitu kan, bahkan Caimin ya karena belum pernah ngurus NU bahkan hingga di level ranting. Jadi sebagaimana kita tahu level ranting itu level paling bawah daripada kepengurusan, sementara Gus Yahya sendiri akan ada di top level kepengurusan PBNU. Saya sih mau menganalisis dulu sampai sini ya. Lepas benar tidaknya, yang mana nanti kita akan buka karena sudah ada kritik balik Caimin atas pernyataan tersebut gitu kan. Saya mau mengkritisnya diantaranya, menurut saya kritik ini kendati diarahkan ke Gus Muhaimin, ini tidak relevan karena apa ya? Justru saya melihat kekuatan Nahdliyin, kekuatan NU itu adanya di Nahdliyin yang kultural, bukan struktural. Jadi lepas Caimin pernah ngurus NU atau enggak di setiap level, tidak ada yang meragukan ke-NU-an Caimin, di mana beliau adalah keturunan dari Mu'assis, dan tentu saja amaliyah, fikrah, harokah, manhajnya juga an-Nahdliyah, dan seterusnya. Dan justru disitulah menurut saya kekuatan-kekuatan NU itu yang letaknya adalah di kultural, yang memberikan impact. Dan sebagaimana kita tahu, Caimin ya impactful sejak dulu hingga sekarang, apalagi setelah jadi ketua partai, ketua umum PKB ya. Jadi menurut saya kritik Gus Yahya ini relevansinya jadi hilang. Yang ada malah menunjukkan arogansi kepengurusan, seolah-olah ya jadi pengurus itu top dan lain-lain, sehingga tidak memperhitungkan aspek-aspek kultural yang sebenarnya disitulah the true power, the real power of Nahdliyin, of Nahdlatul Ulama. Ya, tetapi ya sebagai saling sindiran is okay, itu gimmick-gimmick biasa. Tetapi kalau diambil substansinya, menurut saya ini sungguh keliru sekali ya.
Tapi juga ada statement kemudian yang menarik juga kita ulas ya, kita lanjutkan simak sebelum nanti ke balasan kritik Caimin juga. Kemudian dinamika internalnya biasa-biasa saja. Ya kalau orang kepengen jadi ketua umum PBN itu ya banyak yang pengen lah ya, namanya ketua umum kan gagah kayak saya gini nih ya. Saya tahu ini konteksnya bercanda, tetapi menurut saya sebetulnya untuk apa juga ya Gus Yahya mengungkapkan itu. Jadi kesannya menjadi ketum PBNU yang di situ namanya adalah Nahdlatul Ulama itu untuk gagah-gagahan. Saya kira jangan di konteks itu. Kita memandang ulama bukan soal gagah kan, tetapi kealiman, kesalehan, kedewasaan, kewaskitoan dan seterusnya, bukan soal gagah. Kalau gagah jadi jenderal TNI itu lebih gagah saya kira. Sehingga kalau banyak yang pengen biasa, dari dulu juga begitu. Dan saya memang tidak menjalankan lagi. Nah, sebenarnya ini poinnya. Secara psikologi sebetulnya ingin berupaya untuk menghalau segenap kritikan supaya Gus Yahya itu ya optimis bahwa dan menyampaikan optimismenya itu bahwa beliau akan maju kembali, melenggang kembali di perhelatan Muktamar ke-35 mendatang untuk maju sebagai Ketua Umum PBNU. Paling tidak secara psikologis kan begitu. Itu adalah upaya pertahanan diri sebetulnya. Karena pertama, saya ingin menyelesaikan agenda-agenda yang seawal sudah saya bangun, dan saya sekarang lebih mengerti tentang bagaimana menyempurnakan capaian-capaian yang sudah berhasil diperoleh ini, bagaimana menyempurnakannya sehingga bisa sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya secara nyata oleh warga Nahdlatul Ulama. Misalnya sekarang kami sudah berhasil membangun dan menerapkan manajemen digital. Menurut saya soal ini ya, saya sudah membuat video ya sebelumnya tentang Gus Yahya ini yang merasa beliau punya hutang sehingga hutangnya harus dilunasi dengan cara membereskan programnya yang belum kelar, dengan cara memperpanjang maju kembali, maksud saya maju kembali untuk menjadi kandidat ketua umum PBNU untuk menyelesaikan program-program yang sudah beliau buat. Dan sebagaimana yang dinyatakan di sini, memang program andalannya Gus Yahya ini capaiannya yang beliau banggakan adalah Digdaya, saya kira ya, yang jadi basis manajemen kepengurusan Nahdlatul Ulama secara struktural dengan cara digital. Tapi menurut saya itu bukan hal substansial di dalam mengurus ormas sebesar dan sehebat Nahdlatul Ulama. Itu sangat topik yang very dan terlalu teknis persoalan ini. Bahkan di video saya sebelumnya justru kritikan saya adalah sustainability daripada hal-hal teknis semacam ini. Dulu ada Kartanu, sekarang ada Digdaya, soal kaderisasi juga terus berubah. Yang sekali lagi kritik saya, mestinya NU dijalankan berdasarkan fikrah, pemikiran, manhaj yang itu paten, bukan berdasarkan visi orang per orang. Itu kritik saya. Dan kembali ke soal saling balas kritik antara Gus Yahya dan Gus Muhaimin atau Caimin ya. Di sini saya juga sudah mengumpulkan sumbernya. Di sini dari Caimin sudah membalas kritikan Gus Yahya itu. Di antaranya itu ada di sini ya, sudah kelihatan ya teman-teman ya, di postingan Instagram Gus Muhaimin ya, @caiminow. Dia nggak tahu kalau saya itu jadi Roi Syuriah NU ngegedabrus, nggak punya malu katanya, Masya Allah. Terus apa katanya? Aku itu mewakili rasa malu yang berkembang selama ini. Ampun para masyayikh. Itu katanya Gus Muhaimin atau Caimin ya. Jadi ya kritiknya demikian sebetulnya, bahwa sekali lagi menurut saya Caimin justru mewakili suara NU kultural, yang mana di situ adalah kekuatan utama Nahdlatul Ulama itu sendiri, NU itu sendiri. Jadi statement kritik Gus Yahya ya jangan menyepelekan
akan kekuatan daripada Nahdiyin kultural yang justru memiliki dampak lebih nyata terhadap warga NU, terhadap Nahdiyin, alih-alih struktural, yang mana catatan untuk kepengurusan periode sekarang juga semua Nahdiyin hampir ada di perasaan yang sama kalau di kepengurusan yang sekarang ini ya gagal gitu dari level Rois Am, ketumnya, sekjennya dan lain-lain. Dan menginginkan supaya masing-masing kubu Sultan Keramat ini nggak perlu kandidasi lagi, nggak perlu maju lagi. Bahkan yang nggak perlu ngurus NU lagi lah, kasih ke yang punya komitmen, punya ketulusan, punya niat lillahi ta'ala berkhidmat. Begitu, tanpa ada catatan-catatan, noktah-noktah hitam selama ngurus Nahdlatul Ulama yang kiranya diafiliasikan, diasosiasikan dengan kepentingan individu maupun kelompoknya masing-masing, peer groupnya masing-masing. Jadi itu ya teman-teman. Menarik sekali kritikan di antara keduanya. Sekali lagi sebagai satu gimmick politik saling mengkritik ini menarik. Tetapi apabila kita cari substansinya, kritiknya adalah saya kira siapapun itu tidak boleh menyepelekan peran kultural Nahdlatul Ulama, dan bahkan siapapun yang nanti jadi ketua umum, jadi Rois Am, yang di kultural inilah yang sebetulnya paling kerasa dampaknya terhadap Nahdiyin, dan tidak akan menjadi halangan bagi para kiai, para ulama yang berkhidmat di NU dengan hati yang penuh ketulusan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat kendati tidak masuk struktur, ya. Dan sekali lagi, untuk masuk struktur sekalipun itu bukan untuk gagah-gagahan, ya. Jadi ketum gagah, saya kira jangan diasumsikan demikian bahwa jadi ketum pengurus besar Nahdlatul Ulama artinya manajerial, kepemimpinan para kiai, dan kiai ini bukan soal gagah, tapi soal seberapa alim, seberapa soleh, seberapa berdampak, memberikan dampak nyata pada masyarakat, seberapa waskito dia di dalam menghadapi berbagai problematika masyarakat, khususnya di bidang keagamaan Islam. Saya kira itu saja sahabat-sahabat. Kalau punya kritik, saran, komentar soal dinamika ini, khususnya menjelang Muktamar ke-35 mendatang, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.